video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi bahaya dan risiko terkait kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada pekerjaan pertambangan, khususnya pada kegiatan penggalian atau excavation. Dalam kegiatan pertambangan, keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting, karena pekerjaan ini memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan adalah penggalian atau excavation yang menggunakan alat berat. Contohnya seperti ekskavator dan dump truck. Pada pekerjaan ini, terdapat berbagai potensi bahaya yang akan muncul, baik dari kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi bahaya dan risiko secara tepat agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Apa sih identifikasi bahaya dan risiko itu? Nah, identifikasi bahaya adalah proses mengenali segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan alat, atau gangguan terhadap lingkungan kerja. Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu bahaya yang dapat menimbulkan dampak tertentu. Dalam kegiatan penggalian di pertambangan, bahaya dapat berasal dari lingkungan kerja, peralatan, maupun manusia itu sendiri. Pertama, kita akan membahas mengenai kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman adalah keadaan di lingkungan kerja yang menyebabkan potensi kecelakaan. Contoh kondisi tidak aman pada pekerjaan penggalian adalah kondisi tanah yang labil atau mudah longsor. Tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan runtuhan saat dilakukan penggalian, sehingga dapat membahayakan operator alat berat maupun pekerja di sekitar area tersebut. Selain itu, kondisi jalan tambang yang licin akibat hujan juga merupakan kondisi tidak aman. Jalan yang licin dapat menyebabkan kendaraan seperti dump truck kehilangan kendali, tergelincir, atau bahkan terguling. Hal ini dapat menimbulkan kecelakaan serius, baik bagi operator maupun pekerja lainnya. Kondisi tidak aman lainnya adalah kurangnya penerangan di area kerja, terutama jika pekerjaan dilakukan pada malam hari. Penerangan yang tidak memadai dapat mengurangi visibilitas operator alat berat, sehingga meningkatkan risiko tabrakan, salah manuver, atau menabrak pekerja di sekitar. Selain itu, kondisi alat berat yang tidak layak pakai juga termasuk kondisi tidak aman. Misalnya rem yang tidak berfungsi dengan baik, sistem hidrolik yang bocor, atau ban yang sudah aus. Jika alat tetap digunakan, kondisi tersebut, maka risiko kecelakaan akan meningkat secara signifikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman itu adalah perilaku atau tindakan pekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Contoh dari tindakan tidak aman pada pekerjaan penggalian adalah: yang pertama ada operator yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti helm, sepatu safety atau rompi reflektif. Padahal, APD sangat penting untuk melindungi pekerja dari risiko cedera. Nah, contoh lainnya adalah operator yang mengoperasikan alat berat tanpa mengikuti prosedur standar operasional atau SOP. Misalnya mengoperasikan ekskavator dengan kecepatan yang terlalu tinggi atau mengangkat beban melebihi kapasitas alat. Hal ini dapat menyebabkan alat menjadi kehilangan keseimbangan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Tindakan tidak aman juga dapat berupa kurangnya komunikasi antar pekerja. Dalam area pertambangan, komunikasi itu sangat penting, terutama antara operator alat berat dan pekerja di lapangan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik,
maka risiko terjadinya kecelakaan seperti tertabrak alat berat akan meningkat. Selain itu, kelelahan kerja juga termasuk tindakan tidak aman. Pekerja yang kelelahan cenderung kehilangan konsentrasi dan lebih mudah melakukan kesalahan. Contohnya seperti operator yang mengantuk saat mengoperasikan alat berat akan menyebabkan kesalahan fatal seperti salah mengendalikan alat. Setelah mengidentifikasi bahaya dari kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, langkah selanjutnya adalah menilai risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan melihat tingkat kemungkinan terjadinya bahaya dan dampak yang ditimbulkan. Risiko dengan tingkat tinggi harus segera dikendalikan agar tidak menimbulkan kecelakaan. Upaya pengendalian risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan memperbaiki kondisi lingkungan kerja, seperti memastikan kestabilan tanah sebelum dilakukan penggalian, memperbaiki jalan tambang, serta menyediakan penerangan yang cukup. Kedua, melakukan perawatan rutin terhadap alat berat agar selalu dalam kondisi layak pakai. Pemeriksaan alat berat sebelum digunakan juga sangat penting untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja melalui pelatihan dan sosialisasi. Pekerja harus memahami prosedur kerja yang benar serta selalu menggunakan alat pelindung diri. Yang keempat adalah menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan agar semua pekerja mematuhi aturan keselamatan. Pengawas lapangan harus aktif dalam mengawasi kegiatan kerja dan memberikan teguran jika terdapat pelanggaran. Dengan melakukan identifikasi bahaya dan risiko secara tepat, serta menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif, maka kecelakaan kerja di pertambangan dapat diminimalkan. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kesimpulannya adalah, pekerjaan penggalian di pertambangan memiliki banyak potensi bahaya yang berasal dari kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada, mematuhi prosedur keselamatan, dan bekerja secara disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan produktif. Setiap pekerjaan di bidang pertambangan selalu memiliki potensi bahaya yang tinggi, baik yang berasal dari kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman. Untuk itu, penting bagi kita tidak hanya memahami risiko yang ada, tetapi juga memiliki kesadaran dan disiplin dalam menerapkan keselamatan kerja di setiap aktivitas. Karena pada akhirnya, keselamatan kerja bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi bahaya dan risiko pada pekerjaan pertambangan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja di lingkungan pertambangan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya.